kita membaca dari Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca dalam bentuk responsorial. Kita baca secara bergantian. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Saya ganjil kita semua baca ayat kita. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membunuh Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah Dia. Lalu Ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa menanggalkan orang yang bersalah, tetapi kalau mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Maka Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat penguburan orang fasik. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepada. Tema khotbah kita hari ini, Yudas menyesal dan gantung diri. Jadi ada dua tokoh, itulah murid Yesus. Dua-dua antara Petrus yang menyesal dengan Yudas yang menyesal, dua-duanya murid. Murid itu artinya yang diajar, yang dibawa, dididik oleh Tuhan. Kenapa murid bisa gantung diri? Mengapa Yudas bisa gantung diri? Yudas ini adalah bendahara, ya, seorang bendahara di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dialah yang memegang kas. Jadi kalau begitu dia berhubungan terus dengan uang. Yudas selalu berhubungan dengan uang, materi. Kemanapun dia pergi selalu dengan uang. Dan itulah yang membuat dia jatuh. Uang dan uang itu membuat akhirnya Yudas melekat, ya, melekat hatinya justru kepada uang, bukan kepada Tuhan. Kesempatan yang sama diberi Tuhan. Arti murid itu bahwa semua manusia punya kesempatan yang sama untuk mendapat pengajaran, untuk mendapat pendidikan, untuk mendapat arahan. Tetapi Petrus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Yudas, dia memakai kesempatan untuk mendapat keuntungan secara materi. Beda tujuan. Sama dipanggil, sama gurunya, sama arahannya, tapi tujuan mereka yang berbeda. Tujuan Yudas memang untuk materi, memberi keuntungan pada diri sendiri. Tetapi Petrus tidak. Kalau Petrus itu memang tujuan awalnya mengikut Tuhan, sehingga ada kata-kata yang keluar dari mulut Petrus bahwa aku bersedia masuk
masuk penjara. Aku bersedia mati bersama Tuhan. Ini pengakuan Petrus. Tapi Judas lain. Kesempatan ketika Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh, dan akan mati. Kesempatan yang sama didengar oleh orang yang berbeda, tetapi dipakai untuk hal yang berbeda. Petrus mengikuti Yesus walaupun dari jauh ya, dari jauh mengikuti Yesus. Judas justru mengambil inisiatif menjumpai imam. Dia menjumpai imam. Apa yang ada dalam pikiran Judas sehingga dia menjumpai imam? Padahal imam ini berencana untuk menangkap Yesus. Imam ini adalah berencana membunuh Yesus. Dia salah satu murid. Mengapa ada sekongkol dengan orang yang mau membunuh Yesus? Seharusnya murid itu membela. Saudara-saudara, murid harus membela guru, tapi ini justru murid yang menjual gurunya. Jadi jangan sekarang ada Judas. Ya, sampai zaman ini pun ada Judas. Dia murid yang sudah dididik, dikasih, diajar oleh gurunya, tapi justru dia menjual. Ini tidak tahu berterima kasih, tidak menghargai waktu kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga terjadilah kepadanya hal-hal yang merugikan dia. Siapa yang tidak menghargai pengajaran akan merugikan diri sendiri. Jadi Judas ini Tuhan sudah ingatkan, salah satu di antara kamu akan mengkhianati aku. Dia sudah tahu. Judas sudah tahu itu bahwa dirinya. Maka waktu Tuhan katakan salah satu di antara kamu akan mengkhianati aku, dia masih bertanya, apakah aku guru? Engkau telah mengatakan. Lalu Tuhan katakan, sudah lakukan. Judas sudah tahu bahwa dia orang yang mengkhianat, tapi Tuhan sudah ingatkan, salah satu di antara kamu akan mengkhianati aku. Apakah aku? Ya, engkau telah mengatakannya. Lalu bisa berbalik. Kalau dia sudah sadar, harusnya dia bisa berbalik. Kenapa aku mengkhianati? Tapi dia justru meneruskan rencananya. Dia langsung pergi menjumpai imam dan tua-tua dan meminta uang yang tadinya sudah ditawarkan 30 keping perak. 30 keping perak ya yang ditawarkan, atau 30 keping emas perak ya. Itulah harga yang dibuat untuk Yesus. Betapa rendahnya nilainya dibuat Judas, orang yang tidak tahu harga Kristus. Dia akan jual dengan nilai yang rendah. Banyak orang menjual karena tidak tahu nilai. Tidak tahu nilai kekekalan, maka jual dengan nilai materi. Tapi orang yang tahu nilai kekekalan tidak akan pernah mau menjual Tuhan. Inilah pengenalan Judas, supaya kita tahu. Udah ikut, udah melihat mujizat, udah mendengar pengajaran, belum tentu jelas pengenalan. Kita sudah berapa lama mendengar pengajaran? Pengajaran yang sama, guru yang sama, bahkan yang sama, belum tentu pengenalan kita akan siapa Yesus itu sama. Demikian juga dengan Petrus dan Judas. Judas pengenalannya akan Yesus itu adalah dia berkuasa. Yesus berkuasa, tapi untuk apa? Untuk materi. Yesus berkuasa untuk dunia. Itu dalam pandangan Judas. Sehingga mata yang tertuju kepada dunia dan materi, akhir hidupnya juga sampai di situ. Tujuannya pun hanya sampai di situ. Matinya pun di situ. Karena Judas memikirkan materi, oleh materi dia mati. Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita itu yang membawa kita kepada maut. Kalau bukan memikirkan Allah. Jadi walaupun sudah bersama-sama Tuhan, mendengar pengajaran dari Yesus, tapi kalau pikirannya tidak berubah, dia akan mati. Pikiran kita harus berubah. Waktu kita mendengar ajaran, dengan
Yudas begini, Yesus kan bisa mengadakan mukjizat. Yesus ini kan berkuasa. Walaupun saya jual kepada imam tangkap, toh nanti dia bisa lepas lagi. Tapi aku sudah dapat uang. Ya, itu kalau pikir. Aku sudah dapat uang, tapi Yesus yang berkuasa bisa melepaskan dirinya lagi. Karena dia adalah berkuasa, mengadakan banyak mukjizat. Tapi saudara tahu, apa yang di dalam pola pikir Yudas jauh berbeda dengan apa yang Allah pikirkan. Tidak sama. Mari kita perhatikan gambar berikut. Yudas, ya, ketika mendengar Yesus akan dijatuhi hukuman mati, berarti gak sama dengan yang diharapkan. Harapannya aku sudah dapat materi, Yesus bebas, Yesus berkuasa melepaskan dirinya. Ternyata tidak. Tuhan Yesus yang berkuasa tidak melepaskan dirinya dari imam-imam yang menangkap dia. Apakah Yesus tidak berkuasa untuk lepas? Berkuasa. Tapi memang dia datang untuk mati. Yesus datang untuk mati. Jadi ketika dia ditangkap dan mau disalibkan, dia tidak melepaskan diri. Dia tidak membela diri, tetapi dia serahkan diri. Mendengar ini, apa yang ada di dalam pikiran Yudas itu? Yesus yang jadi lepas. Yesus dihukum mati. Waduh, gak terjadi seperti yang kubayangkan. Tidak jadi seperti yang kupikirkan. Aduh, masih bisakah terulang? Apa yang sudah dia kerjakan? Dia tahu bahwa Yesus yang dia tadi yang telah mengajar dia, yang telah mengasihi dia hianati. Hanya dengan 30 uang, ya, sudah. Mendengar Yesus tidak melepaskan dirinya, mendengar Yesus tidak membela dirinya, bahkan dijatuhi hukuman mati, ini tak masuk akal. Tidak masuk akal bagi Yudas, karena pemikirannya adalah baik pemikiran materi, pemikiran dunia, berkuasa untuk dunia saat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat gambar berikut. Gambar kedua. Yudas menyesal. Apa beda menyesal Petrus dengan menyesal Yudas? Sama-sama menyesal, tapi beda. Yudas menyesal yang dia jumpai siapa? Yang kepada siapa dia datang? Ya, dia melemparkan uang penjualan Yesus itu kepada imam-imam. Dia bukan datang ke Tuhan, tapi penyesalannya itu karena telah menjual, lalu Yesus tidak jadi lepas, maka dia lemparkan uang yang dia pegang tadi, dia lemparkan kepada imam-imam. Dan dia katakan apa kepada imam itu? Aku telah berdosa karena menjual apa? Mari kita baca ayat berapa tadi? Ayat 4 kita baca bersama-sama. Luar biasa. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Nanti saudara pun ketika menyesal seperti ini, apa kata setan? Itu urusanmu, gak urusanmu. Yang penting kau sudah jatuh, rasakan sendiri, tanggung sendiri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan menyesal yang bukan kepada Allah, menyesal kepada imam-imam tadi yang sudah menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam supaya imam lepaskan kembali. Mereka katakan itu bukan urusan kami.
urusanmu sendiri. Penyesalan Judas ini bukan penyesalan pertobatan. Penyesalan adalah penyesalan karena gak sesuai dengan pola pikirnya, gak jadi seperti harapannya. Saudara pernah menyesal karena gak jadi seperti yang saudara harap? Ya, gak sesuai dengan yang diperhitungkannya, gak sesuai dengan harapan-harapannya, maka dia menyesal, lalu pergi kepada imam, melemparkan uang supaya kalau udah melemparkan uang, Yesus dilepaskan. Memang Yesus gak mau lepas, bukan Yesus gak berkuasa. Yesus bukan tidak bisa melepaskan dirinya, tapi memang dia datang untuk itu. Yesus datang untuk mati bagi dosa-dosa kita, sehingga sengaja dia tidak melepaskan diri. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Anak manusia memang harus dijatuhi hukuman mati, tapi celakalah orang yang menyerahkan. Bukan berarti harus melalui Judas, karena ada juga orang berkata begini, berarti ya harusnya bersyukurlah kepada Judas, karena Judas sudah menyerahkan, akhirnya Yesus disalibkannya. Itu bodoh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri katakan celakalah orang yang menyerahkannya. Kenapa? Walaupun Yesus harus mati, bukan dengan cara seperti itu, bukan harus dengan cara Yudas menyerahkan dia. Banyak cara Allah bisa, ya, banyak cara Allah bisa membuat Yesus sampai kepada kayu salib. Gak mesti lewat diserahkan Judas. Jadi kalau kita melihat penyesalan Judas ini bukan berasal dari Allah, maka orang yang menyesal bukan dari Allah selalu terulang dosanya. Selalu dosanya terulang lagi. Kenapa? Bukan dari Allah. Kalau memang penyesalan kita dari Allah, ada pembaharuan terjadi, ada perubahan terjadi. Tapi kalau dari pemikirannya sendiri, oleh karena tidak sesuai dengan harapan-harapannya dia menyesal, ini tidak mengubah hidup. Ini tidak mengubah Yudas, ya. Kita lanjut gambar yang berikut. Yudas mengaku bersalah kepada imam-imam, bukan kepada Tuhan. Siapa alamat pengakuan dosa? Pengakuan dosa adalah kepada Tuhan, bukan kepada imam. Jadi kalau saudara pun mengaku dosa kepada saya nggak bisa mengampuni. Pengakuan dosa itu yang bisa menyelesaikan, yang bisa mengampuni adalah Yesus Kristus, bukan manusia. Walaupun dia imam. Maka waktu pada perjanjian lama, dalam perjanjian lama, semua orang datang kepada imam, dosanya tidak selesai. Maka terus-menerus dilakukan, terus-menerus datang bawa domba. Itu namanya tidak selesai. Tapi begitu datang Tuhan Yesus sebagai korban persembahan, maka selesailah dosanya. Berarti yang dapat mengampuni dosa, yang menyelesaikan dosa manusia adalah Yesus. Berarti penyesalan kita harus datang kepada Tuhan Yesus, bukan kepada imam, bukan kepada manusia. Jadi saudara-saudara yang saat ini menyesal oleh karena apa yang membuat kita pernah menyesal? Menyesal karena tidak sesuai dengan keinginan, menyesal karena tidak sesuai dengan harapan. Apa harapan kita tidak sesuai? Ya, contohnya anak muda kita yang sudah dipanggil Tuhan, kan kayak itu harapan. Harapan kita dia akan bekerja untuk Tuhan, tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah kita menyesal itu? Apakah itu membuat kita menyesal kali kenapa seperti itu? Karena tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Apakah harapan dan keinginan kita yang harus Tuhan penuhi, atau apa yang ada dalam pikiran Tuhan yang harus terjadi? Kalau
miskin berarti kita di atasnya. Tapi kalau dia Tuhan, apa yang dia mau? Supaya tunduk pikiran kita. Tuhan melakukan apa saja yang bisa dia buat supaya kita terkejut. Ada yang terkejut? Ada yang terkejut dengan hal itu? Kita dikejutkan. Kenapa? Kalau orang tua yang mati biasa, kalau orang yang sakit-sakitan meninggal biasa. Tapi anak muda yang berkah, anak muda yang semangat, yang sedang melayani menunggu dipanggil pulang, membangunkan yang ini, supaya konsep pemikiran kita diubahkan. Bukan kami yang atur, aku yang aturkan. Bukan waktu, bukan cara, bukan apa dalam benakmu menjadi panutan saya, tapi saya menjadi panutan. Bukan itu yang diikuti, tapi apa yang harus kau lihat. Aku Tuhan yang berkuasa atas seluruh manusia, apapun bisa berbuat yang tidak sesuai dengan pola pikir manusia, supaya kamu mengakui aku yang Tuhan. Dengan cara begitu kita mengakui dia Tuhan. Tunduk logika kita, tunduk pola pikir kita, konsep kita. Mungkin konsep kita berbeda dengan apa yang ada di dalam pemikiran Tuhan. Tetapi ini semua dikerjakan Tuhan supaya kita tersesat. Oh, hidup ini singkat bukan? Hidup ini singkat seperti rumput yang pagi pagi bertumbuh lalu sore lagi. Itulah singkat. Kalau singkat, jangan berlambat-lambat. Kalau singkat, ya cepat. Kamu juga gak tahu apa yang terjadi besok. Kita semua gak tahu bagaimana cara Tuhan panggil kita. Bukan karena sudah tua, bukan karena sakit, tidak. Apapun bisa jadi. Berarti tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Pikiran kita, logika kita, konsep kita tunduk. Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Engkau berkuasa atas hidup kami, diri kami, dan semua keluarga kami. Engkau, apapun bisa Kau kerjakan yang tidak masuk akal. Ya, berarti semua manusia harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Cara-cara Tuhan. Kalau kita sadar itu berarti kita tidak berlambat. Itu apa Bapak Ibu? Ini kan kita di tengah-tengah jemaat ini, waktu anak muda dipanggil, dikasih lagi, bayi laki-laki. Genap yang di pokok 1. Kehidupan itu hanya lahir mati. Ada yang lahir, ada yang mati. Ini jadi di tengah-tengah kita diberi Tuhan contoh. Kamu panggil satu, beri lagi satu, supaya mata melihat itulah kehidupan. Kehidupan ini hanya lahir mati, lalu sebelum mati ngapain? Selagi hidup ini yang singkat ini ngapain? Cari Tuhan, percaya Tuhan, miliki keselamatan. Kalau itu kita tidak punya dan kita tidak miliki, mati akan terjun karena penderitaan akan dialami. Kematian adalah kekejutan. Tapi bagi orang yang telah mempersiapkan diri di waktu yang singkat ini, pulang tiba-tiba tidak terkejut. Kenapa? Di pangkuan Bapak kesenangan. Makanya kenapa kita sedih? Ya memang sedih. Namanya kita sama tiap hari kita lihat dia bekerja sedih, bisa gitu ya. Tapi dia senang. Kita yang ditinggali sedih. Dia sudah senang di sana. Dia sudah berkumpul dengan Bapak. Kita yang ditinggalkan kehilangan. Ya, karena tidak tahu dia apa. Biasa dia selalu yang ada baby, dia ini. Itu membuat kita sedih. Tapi dia secara pribadi karena sudah punya iman dan pengharapan, dia sudah berbahaya. Berarti bukan tergantung lamanya orang hidup, bukan panjangnya usianya, tidak. Adakah karyanya bagi Tuhan? Selain ini, adakah yang dia kerjakan perkara yang kekal bagi Tuhan? Yesus tidak lama hidup di bumi.
dia bekerja, tetapi karya yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah kematian. Jadi bukan tergantung panjangnya umur manusia. Panjang pun kalau sia-sia buat apa? Panjang umurnya neraka tempatnya. Paham ya kan? Panjang umur tapi neraka alamatnya itu bukan sama-sama. Pendek pun kalau surga alamatnya itu kebahagiaan. Makanya bagi yang belum harus bertekad untuk beriman. Iman itu perjuangan bangsa. Apapun yang apa dapat di dunia tinggal kok. Itu handphonenya tinggal, dompetnya tinggal, bajunya tinggal, semua tinggal. Gak ada yang gak tinggal. Jadi apa yang kita banggakan? Apapun yang kita banggakan, kita tinggalkan semua. Yang kita bawa hanya iman kita. Keyakinan kita kepada Kristus itu modal pulang dan semua kita pulang. Hidup ini singkat. Pakailah waktu singkat untuk beriman bagi yang dulu. Pakailah waktu yang singkat ini untuk bekerja bagi yang singkat. Bekerja untuk mengerjakan perkara supaya hidup kita tidak percuma dan tidak sia-sia. Kalau kita akan pulang dengan percuma, pulang dengan sia-sia. Tiba-tiba mati. Suaminya juga tiba-tiba mati. Kan tak tahu kan? Tiba-tiba dia mati. Gak ada lagi fungsinya kalau mati. Selagi hidup tidak berguna. Selagi hidup bisa bekerja. Kalau sudah mati, gak bisa berbuat apa-apa. Jadi hubungannya dulu. Kalau aku mati gak bisa melakukan apapun. Tapi selagi hidup ini aku bisa mengerjakan hal-hal yang berguna di hadapan Tuhan. Selagi hidup ini aku bisa mengerjakan perkara-perkara kekal yang disenangi oleh Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan. Jadi harapan saya, duduk satu, tunggu sendiri. Itu harapan saya. Anak-anak muda harus bangun, harus masuk, pakai waktu kesempatan yang ada bagi Tuhan. Jangan bagi kemudian ini. Kemudian ini sia-sia, tapi bagi kemudian Tuhan, itu yang pertama. Mari kita lakukan. Jangan tidur. Jadi sengaja Tuhan menetapkan kita supaya semua terlambat. Yang sudah beriman bekerja, kerjakan yang tetap. Yang belum datang kepada Tuhan, menyesal akan dosa kita, menyesal akan hidup kita yang selama hidup kita tidak peduli dengan Tuhan. Selama hidup kita pakai waktu kita dalam perkara sia-sia. Berbalik. Pakai waktu yang ada untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan hidup kita, maka di sana pun ada nilainya, ada nilai yang tetap. Tapi kalau tidak ada untuk Tuhan, berarti tidak ada nilai. Semua seperti menjalin angin. Hidup tanpa Tuhan berarti menjalin angin. Saudara pernah jalin angin? Dapat apa? Kosong. Ini yang ini. Kalau kita jalin dan dapat apa-apa, hidup tak seperti menjadi angin. Hidup tidak bekerja untuk Tuhan juga sama. Sudah diselamatkan tapi bukan bekerja bagi yang kekal, menjadi angin juga. Pulang gak ada hasil apa-apa. Hanya bawa jiwa saja, bawa diri sendiri, tidak bawa orang lain. Maka penyesalan yang benar itu adalah ketika kita mengingat betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, itu membuat kita menyesal. Kenapa kita menyesalnya tidak bertobat, penyesalannya tidak berubah? Karena dia tidak menghargai apa yang dilakukan Yesus tadi. Dia hanya menghargai materi, dia hanya mencari keuntungan duit. Tidak melihat apa yang ada dalam pikiran Tuhan untuk semua manusia. Tidak sampai pikirannya kepada keselamatan jiwa. Yang dia pikirkan hanya keselamatan di bumi. Keselamatan di bumi yang diperlukan apa? Yang materi. Tapi keselamatan jiwa bukan materi, tetapi Yesus Kristus. Itu bedanya. Untuk bumi ini, bagaimana kita bisa bertahan hidup di bumi perlu materi. Tapi untuk jiwa, bagaimana hidup di surga tidak perlu materi.
Yang perlu adalah Kristus. Maka kalau kita mau ke surga, pilih Kristus. Miliki banyak materi tanpa Kristus berarti menjadi bukan kosong. Tidak ada apa-apa. Kita sudah lelah, kita sudah mati-matian, kita sudah capek, tapi ujung-ujungnya kosong. Pulang kosong. Maka mari kita renungkan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Bukti Allah mau buka mata rohani kita, menceritakan mata rohani kita, membangunkan yang sedang tidur. Allah yang berkejutan kan kita bangun ya. Ini bangunnya kita atau masih tidur? Ada orang ada terkejut belum? Ada tidur, ada tidak perlu dia bangun ya. Ada meledak bom, ada kebakaran pun dia tidur aja. Ini sadar tak sadar namanya ya. Setengah sadar atau lagi mimpi. Tapi kalau orang yang sadar ketika ada kejutan, ya pasti terbang, ya pasti bangun. Untuk apa bukan hidup ini ya? Apa rupanya yang perlu diperjuangkan dan dikejar? Kalau bukan iman, tanpa iman kan sia-sia semua yang kucari dan kuperjuangkan ini. Kalau pulang ke api, ya benar atau salah? Berarti yang benar itu yang harus kita pikir. Bukan kita larut seperti Judas. Judas larut di dalam konsepnya, dalam pemikirannya, maka yang dia perjuangkan selalu dunia. Ikut Tuhan tapi materi di dalam otak. Banyak orang seperti itu ya. Ikut Tuhan, ibadah, berdoa, tapi yang mengisi otaknya materi. Bukan yang pertama, bukan jiwa. Kalau Tuhan datang untuk jiwa, bukan untuk materi. Kalau materi dari surga pun bisa dijatuhkan. Maka apa yang diturunkan dari surga? Berarti kedatangannya bukan untuk memberi materi, kedatangannya menyelamatkan jiwa kita. Karena jiwa lebih berharga daripada materi kita. Nah saudara, kita melihat sesudah dia mengaku bersama kepada imam, bukan kepada Tuhan. Dia lemparkan uangnya, dia pergi. Kita lihat gambar terakhir. Apa yang dilakukan Judas? Ini Judas pergi gantung diri. Dia mati oleh materinya sendiri. Karena hatinya mencintai materi, materi yang membawa dia kepada kematian dan diri. Berarti binasa. Ikut-ikut Tuhan tapi tidak ada pertobatan yang benar, mati binasa juga. Jadi Judas benar. Walaupun dia sudah dididik oleh Tuhan, tetapi dia benar. Beda dengan Petrus. Petrus diampuni Tuhan. Petrus diselamatkan kembali karena ada penyesalan yang benar. Disadarkan oleh firman Tuhan dan dia berbalik kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan akan dosa. Judas bukan. Dia menyesal tidak jadi seperti harapannya. Lalu dia kembalikan uang dan dia pergi gantung diri. Banyak orang menyesal akan hidupnya dia dapat diri kan? Menyesal akan kehidupannya yang susah. Menyesal akan apa yang jadi terhadap dirinya. Akhirnya dia gantung diri. Ini penyesalan dari setan, bukan dari Tuhan. Jadi penyesalan itu ada dua. Penyesalan yang dari Allah dan penyesalan oleh karena konsep Judas tidak terjadi. Tidak jadi seperti yang dia inginkan, harapkan, akhirnya dia gantung diri. Itu tandanya putus asa. Judas putus asa dan gantung diri. Celaka ya. Sekian lama mengikut-ikut Tuhan tapi ujungnya neraka. Celaka. Jadi jangan anggap baik-baik aja hidup saudara. Kalau belum mendapatkan pertobatan yang benar, jangan anggap baik-baik saja. Itu tidak baik. Tapi
Tapi kalau kita sudah sadar betapa besar kasih Tuhan bagi kita, betapa besar pengorbanannya yang Dia berikan bagi jiwa kita, dan itu membuat kita menyesal akan dosa kita, ini penyesalan yang benar. Jadi orang bertobat itu karena melihat cinta kasih Tuhan, itulah pertobatan yang murni. Maka pertobatan yang murni karena melihat cinta kasih Tuhan dan merasakan betapa besarnya kasih Tuhan, dia tidak akan mundur. Dia tidak akan mundur. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu. Kalau kita merasakan karena kita dikasihi, kita menyesal dosa kita, kita tidak akan ulangi. Kita tidak akan mengulangi dosa, karena Dia sudah mati mengasihi kita, karena dosa kita Dia rela mati. Berarti orang yang merasakan cinta kasih Tuhan berhenti dari dosa. Jadi siapa yang belum berhenti berarti tidak dalam kita kasih, dalam kalau kasih itu, sehingga tidak tahu menghargai. Kalau dalam kasihnya kita tahu menghargai. Makanya saya perhatikan jemaat yang sangat berduka cita kemarin. Saya selidiki satu-satu. Siapa kenapa sedih? Ini kenapa? Saya dapat jawaban. Ya, Ibu Joshua sedih sekali. Kenapa? Karena tiap pagi, tiap minggu, si desa saya langsung digendong. Itu kemana? Berarti ada perbuatan. Ada perbuatan yang tadi gendong sama mereka gitu. Kemana? Sehingga sampai malam-malam dibawa semua anggota bermalam. Ya, saya sendiri semua ini kenapa? Ini kenapa? Ibu pasang juga, Yope sering diantar pun. Ya, kalau Bapak belum jemput, ya antar. Satu-satu saya sendiri. Ada kesan apa? Ada kesan tersendiri. Ada perbuatan yang untuk kita yang bisa kita rasakan, membuat kita sedih. Kenapa? Kesan yang dibawa oleh Yesus yang kita rasakan sedalam itu. Kasihnya tidak ada yang lebih, tapi tidak sedalam itu kita rasakan, sehingga kita menganggap dangkal. Dan kasih Kristus membuat kita tidak tahu berterima kasih. Ini kalau manusia mengerjakannya kita tahu berterima kasih. Dia sudah buat ini untuk aku sangat sedih atas kepergiannya. Tapi Yesus itu, Yesus telah mati bagi kita karena dosa kita, karena Dia mau kita ke surga. Mengapa bukan berkesan bagi kita? Mengapa gak dalam kesan ini di dalam hidup kita, sehingga kita berhenti berbuat dosa, sehingga kita berbalik kepada Tuhan. Betapa dalamnya kesan yang Kau berikan bagiku. Engkau rela serahkan dirimu, Engkau tidak lepaskan dirimu dari tangkapan imam-imam walaupun Engkau berdosa. Kan ini kesan. Kau berkuasa bebas, tapi Kau tidak bebaskan dirimu karena Kau mencintai kami. Saudara-saudara, ada kesan, ada rasa. Ketika ada kesan kita terhadap seseorang, kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan. Waktu kita rasakan, kita mau balaskan. Nah, manusia kita tahu, ketika manusia berbuat sesuatu dan kita punya kesan dan kita rasakan, kita mau balas. Mengapa Allah yang tak berdosa, yang rela menggantikan kita, mengampuni dosa kita, dan tidak mau membela diri demi kita tidak ada rasa, dan kita tidak tahu berterima kasih. Bahkan kita cari untung secara materi seperti Judas. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan hanya sebatas materi dan materi sampai mati, ujungnya maut. Ujung kehidupan kita kalau kita datang kepada Tuhan hanya mengharapkan materi dan materi, sama dengan Judas. Dia sudah mati untuk dosa kita, lalu
dari dosa kita. Itu artinya meresapi. Tuhan betapa dalamnya cinta kasih-Mu kepadaku yang aku selama ini tidak tahu membalas. Hari ini aku rasakan. Hari ini Tuhan aku bisa merasakan. Sebagaimana aku bisa merasakan kasih orang lain kepadaku, kasih-Mu jauh besar, melebihi semuanya. Hari ini aku bertobat. Aku berkata menghargai pengorbananmu, menghargai cinta kasih-Mu, dan itulah keuntungan yang tidak bisa layu. Keuntungan yang tidak bisa hilang. Mengapa keuntungan sementara kita ingat Allah? Mengapa keuntungan kekal kita lupakan seketika? Harusnya keuntungan yang kekal itu yang melekat, meresap di dalam jiwa raga kita, membuat kita tidak mau mundur setapak pun dari Dia. Aku tetap mau mengasihi. Hati-hati itu ya, tetap puingku walau sendiri. Itu bukti bahwa dia merasakan cinta kasih Tuhan. Walaupun dia mati oleh karena itu tidak masalah. Ya, saudara-saudara, kita merasakan kasih orang, kita merasakan kenikmatan orang, dan kita menghargai itu sehingga kita semua berduyun-duyun pergi ke rumah duka. Itu kan buktinya kita meresapinya. Kalau seperti itulah rasanya cinta kasih Tuhan itu bagi kita. Kita berduyun-duyun mengerjakan perkara-perkara, bukan santai-santai, bukan tidur-tiduran, bukan alas-alasan, tapi maju, tapi bergerak. Ya, ini arti tahu berterima kasih. Lama kita ingat jasa orang, lama kita ingat kenapa perbuatan Tuhan dangkal bagi kita, cepat kita lupakan sehingga gampang berbuat dosa. Kalau lama meresap di dalam jiwa kita, pasti kita sedih ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan, aku sedih, aku mengkhianati Kau dengan dosaku ini. Kau sangat mencintai aku, tapi aku kembali berbuat dosa. Itulah Petrus. Petrus demikian, dia menyesal, mengingat cinta kasih Tuhan, mengingat janji Tuhan, itu menyesal yang murni, sehingga terjadi pembaharuan di dalam hidup Petrus. Terjadi hidup baru, berhenti dari dosa, melayani Tuhan, memakai hidupnya bagi perkara-perkara. Adakah penyesalan dalam diri saudara? Sesudah lama saudara tidak ingat lagi cinta kasih Tuhan itu. Entah apapun sebabnya. Pernahkah Tuhan berdosa kepada saudara? Pernahkah Tuhan Yesus bersalah kepada kita sehingga kita melupakan kita? Kepada siapa Tuhan pernah bersalah? Justru kita yang bersalah kepada Tuhan. Mengapa kita salahkan lagi Dia? Kita yang berdosa-dosa, kita yang ditanggung, tapi kita bersalahkan lagi Dia. Itu namanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi saudara-saudara, dari pengalaman Yudas ini, mari kita belajar. Jangan menyesal karena tidak jadi sesuai konsep dan pemikiran, tapi menyesal oleh karena mengingat cinta kasih Tuhan. Ketika kita menyesal karena mengingat cinta kasih, asli itu dalam bagi kita, dan kita akan bangkit untuk mengerjakan perkara-perkara. Satu orang pergi, 1000 bangkit. Mari kita kerjakan yang ada. Kalau dia tidak bisa lagi bekerja karena dia sudah diam bersama dengan Tuhan, kita yang masih hidup ini pakai kesempatan yang masih ada untuk bekerja, dan kita akan full. Waktu yang singkat pakai. Jangan sia-sia. Hidup ini singkat, sementara. Ya, bagi saya bekerja itulah kebahagiaan. Bekerja untuk Tuhan itulah kebahagiaan, karena tidak akan pernah sia-sia. Siapa yang melakukan perkara
tergantung apa yang kita perjuangkan selama hidup ini. Kalau perjuangannya sia-sia, hasilnya pun sia-sia. Kalau perjuangannya kekal, kita bernilai kekal, dan hasilnya pun akan kita temukan di sana. Tidak ada sia-sia orang yang mengerjakan itu. Mari sesali hidup saudara yang tidak menghargai kasih Tuhan. Sesali dosa saudara yang tidak menerima pengorbanan Tuhan. Jangan seperti Judas yang sudah tahu kasih Tuhan tapi tidak hargai. Itu Judas. Tuhan sudah mengasihi kita tapi kita abaikan. Itu Judas. Jangan mau sama dengan Judas yang hanya mencari keuntungan materi demi materi. Tetapi jadilah Petrus yang menyesal akan dosanya, berbalik kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kehadiran Guru firman-Mu. Kedua murid-Mu mengikut Engkau, Petrus dan Judas. Tapi akhir hidup mereka berbeda. Satu menyesal dan diampuni. Yudas menyesal dan gantung diri karena penyesalannya oleh karena materi. Dia tidak jadi mendapatkan materi, dan dia tidak mendapatkan keuntungan demi keuntungan, malah dirinya sendiri pun binasa. Tuhan, sadarkan kami supaya kami menyadari hidup kami, menyadari diri kami, siapa kami, siapa yang kami contoh. Apakah kami mencontoh Petrus atau Yudas? Kalau kami hanya memikirkan materi selama hidup, berarti sama dengan Yudas yang akan binasa. Tapi kalau kami menyesal karena tidak menghargai cinta kasih dan tidak menerima pengorbanan, berarti kami akan diampuni oleh Tuhan dan diselamatkan. Tuhan, bangkitkan kembali semangat kami, orang-orang yang sudah ditebus, supaya tidak berlambat-lambat karena waktu begitu singkat, supaya waktu yang masih ada, yang tersisa, kami pakaikan untuk mengerjakan perkara yang kekal sebelum Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meneruskan firman-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, supaya firman ini benar-benar menyadarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami